Kitano dan Takehisa masih membicarakan guru mereka yang absen di jam pelajaran kali ini. Di sisi lain, Kaburagi terus membidik targetnya dengan penuh fokus. Matanya tajam, jarinya siaga di atas tombol shutter. Ia bertekad akan memotret level tertinggi dari kekerasan dengan kameranya. Ia mulai memutar fokus kameranya, berusaha mengatur agar subjeknya terlihat jelas. Namun, jaraknya terlalu jauh. Kitano hanya tampak seperti titik kecil di bidikannya. Ia sadar, bagaimanapun caranya, ia harus mendekat tanpa ketahuan oleh Kitano. Kuroda menghela nafas panjang, mengeluh karena sekolah tidak memberinya waktu makan siang dengan tenang. Yang ia inginkan hanyalah menikmati makanan cepat saji tanpa harus terburu-buru kembali untuk jam pelajaran berikutnya. Salah satu anak buahnya menimpali bahwa semua itu terjadi karena Kuroda terlalu banyak membuang waktu setelah makan. Kuroda langsung membentak, menyebutnya bodoh. Intinya adalah, waktu istirahat makan siang itu terlalu singkat. Ia terus mengomel, mempertanyakan kenapa orang Jepang begitu sibuk, kenapa waktu makan siang mereka sependek itu. Ia lalu membandingkan dengan negara lain, menyebut bahwa di sebelah utara Norwegia, orang memiliki kebiasaan bernama siesta. Mereka bisa tidur siang selama yang mereka mau setelah makan. Anak buahnya, yang tahu bahwa siesta berasal dari Spanyol, menyela bahwa itu bahkan tidak mendekati Norwegia. Dan di sebelah utara Norwegia, yang ada hanyalah lautan. Kuroda terus menggerutu, namun tiba-tiba terdiam ketika melihat seorang gadis tengkurap di atas rumput. Ia lalu menunjukkannya pada anak buahnya, lalu berkata bahwa itulah yang disebut siesta. Mereka terkejut dan bertanya apakah gadis itu sudah mati. Kuroda menjawab santai bahwa dia hanya sedang tidur. Seperti yang ia bilang, orang-orang di utara Norwegia melakukan hal itu. Namun salah satu anak buahnya membantah, menyebut tak ada orang waras yang tidur tengkurap di atas rumput begitu saja. Gadis itu tiba-tiba bergerak, perlahan merangkak ke atas. Hal itu langsung menarik perhatian Kuroda dan anak buahnya. Kuroda menyuruh mereka memperhatikan baik-baik, mengatakan bahwa pemandangan seorang gadis remaja berseragam yang merangkak menaiki bukit berumput miring bukanlah sesuatu yang bisa dilihat setiap hari. Anak buahnya mengiyakan dengan wajah serius. Kaburagi berhenti ketika merasa sedang diawasi. Ia menoleh ke belakang, menatap Kuroda dan anak buahnya dengan sorot mata tajam tanpa mengucap sepatah kata pun. Anak buahnya panik, bertanya apa yang harus mereka katakan dalam situasi seperti ini. Kuroda menjawab tenang, mengatakan bahwa ini adalah keputusan yang sulit. Ia sendiri tidak pernah berada dalam situasi seperti ini sebelumnya. Namun tiba-tiba Kaburagi bergerak cepat, merangkak naik tanpa menghiraukan mereka. Kuroda dan anak buahnya terkejut melihatnya. Sesampainya di atas, Kaburagi melompat dan mendarat di tengah jalan, tepat di samping Kitano. Kitano yang merasakan ada pergerakan di sebelahnya sontak menoleh, namun tak melihat siapapun di sana. Kaburagi menghilang tanpa jejak. Takehisa bertanya apa yang terjadi, namun Kitano hanya menjawab singkat, merasa tadi ada sesuatu di sana. Tiba-tiba Kuroda muncul dari bawah bukit, memanggil nama Kitano dengan tergesa. Ia langsung bertanya, apakah Kitano melihat seorang gadis di sekitar sini? Ia tadi menaiki bukit dengan kecepatan luar biasa. Kitano dan Takehisa bingung dengan gadis yang dimaksud Kuroda. Kuroda menjelaskan bahwa gadis itu merangkak dengan kecepatan tak masuk akal. Menurutnya, dia pasti seorang profesional. Kaburagi menghela nafas berat. Ternyata ia berhasil bersembunyi di balik sudut bangunan. Hampir saja gumamnya pelan. Ia lega karena berhasil menghindari perhatian Kitano. Meski tadi, ia terlihat dengan posisi yang memalukan. Siapa yang tahu apa yang bisa mereka lihat dari sudut itu? Ia benar-benar merasa malu. Namun ia berusaha mengabaikannya, karena sekarang posisinya jauh lebih dekat dengan Kitano. Ia menyiapkan kameranya dan mulai membidik ke arah targetnya. Kuroda berteriak panik, menegaskan bahwa gadis itu pasti seorang profesional. Gerakannya terlalu lincah untuk orang biasa. Ia bahkan berseru bahwa invasi Soviet akhirnya dimulai, dan bertanya dengan panik apa yang harus mereka lakukan.
Kitano menjawab tenang, mengatakan bahwa Uni Soviet sudah bubar. Namun Kuroda tak mau kalah, menuduh bahwa ini pasti ulah KGB. Mereka telah mengirimkan seorang pembunuh. Kitano tetap santai, menimpali bahwa KGB pun sudah tidak ada. Di dalam frame kamera, tubuh Kuroda menghalangi sebagian besar sosok Kitano, membuat Kaburagi kesal. Ia mendesis pelan, menyebut Kuroda orang yang merepotkan. Berapa kali dia harus menghalanginya, sampai merasa puas. Namun tandangannya kemudian tertuju pada semak-semak di dekat mereka. Ia berpikir, jika bisa berpindah ke sana, pandangannya terhadap Kitano akan jauh lebih terbuka. Sekaligus, membuat jarak lebih dekat dengan targetnya. Ia menatap sekitar dengan hati-hati, mencari cara untuk berpindah tanpa diketahui. Matanya tertumbuk pada sebuah batu di jalan. Ia memungutnya, menimbang sebentar di tangannya. Sebuah trik murahan muncul di benaknya, mengalihkan perhatian mereka ke arah lain, lalu berlari cepat menuju semak-semak itu. Tidak ada pilihan lain. Kaburagi pun melempar batu itu sambil bergumam pelan. Saat tandangan mereka teralihkan, pertarungan akan berakhir. Namun, batu itu justru melesak mengenai kepala Kuroda cukup keras. Kaburagi tertegun sejenak, sedikit panik. Kuroda lalu jatuh tersungkur ke tanah. Seluruh perhatian langsung tertuju pada Kuroda. Melihat kesempatan itu, Kaburagi segera keluar dari persembunyian dan berlari cepat menuju semak-semak. Anak buah Kuroda terus memanggil nama pemimpin mereka dengan panik. Kuroda bangkit dengan tergesa, matanya liar berteriak, "Kalian lihat itu? Soviet sedang menyerang." Ia menjelaskan dengan nada serius bahwa ia baru saja melihat agen KGB, dan kini pihak Soviet berusaha menghapus jejaknya. Ia lalu memohon pertolongan pada Kitano. Namun Kitano menanggapinya santai, menyebut kalau agen KGB tidak mungkin menyerang dengan melempar batu. Di balik semak, Kaburagi menarik nafas panjang. Ia mengakui bahwa dirinya benar-benar terkejut. Tidak menyangka lemparannya akan mengenai Kuroda dan tepat di kepalanya. Ia hanya bisa berharap Kuroda baik-baik saja. Sementara itu, Kuroda semakin gelisah. Ia mulai berteriak bahwa semua ini adalah konspirasi. Tidak ada keraguan dalam benaknya bahwa sindikat bawah tanah tengah berusaha membunuhnya. Kitano hanya diam kebingungan mendengarnya. Sementara Kuroda terus melanjutkan dengan yakin bahwa serangan itu sudah dalam skala nasional. Kaburagi yang melihat Kuroda tampak masih segar bugar, merasa cukup lega. Lalu, tanpa ragu, ia mengeluarkan kameranya dan bersiap. Dalam hati ia bertekad, kali ini, ia pasti akan mendapatkan foto Kitano. Di sisi lain, Kitano malah bertanya, apakah kepala Kuroda baik-baik saja, dan menyarankan agar ia pergi ke UKS untuk diperiksa. Takehisa setuju, sambil menambah dengan nada menyindir, bahwa Kuroda memang perlu memeriksakan kepalanya ke UKS, atau mungkin sudah terlambat. Kuroda langsung marah, sambil berteriak bahwa itu tidak lucu. Ia kemudian menuntut penjelasan tentang batu yang tadi mengenai kepalanya, menegaskan bahwa lemparan itu jelas-jelas ditujukan kepadanya. Kaburagi mengintip dari balik semak. Di dalam frame, sosok Kitano kini terlihat jelas. Akhirnya, ia berhasil mendapatkannya. Jarak sempurna, sudut sempurna. Yang perlu ia lakukan hanyalah menekan tombol shutter dengan tenang. Dan ia akan memperoleh foto kekerasan terbesar yang pernah tercatat. Namun saat jarinya menggantung di atas tombol, keringat mulai menetes di wajahnya. Ia memidik perlahan, tapi jemarinya bergetar. Sekali lagi, ia menatap lewat lensa. Namun sesaat sebelum menekan, ia melepaskan jarinya. Ia tak sanggup menekan tombol itu. Di sisi lain, Kuroda masih bersikeras dengan teori konspirasinya. Takehisa yang tak percaya terus membantah, menyebut Kuroda sudah tak masuk akal. Di balik semak, Kaburagi terduduk diam. Kebingungan, bertanya-tanya kenapa ia tak bisa menekan tombol itu. Ia kembali mengintip, memperhatikan Kitano yang tampak tenang di tengah perdebatan Kuroda dan Takehisa. Namun tiba-tiba, pandangan Kitano seolah menatap langsung ke arahnya. Kaburagi tersentak panik dan segera berbalik, bersembunyi lagi di balik semak dengan jantung berdebar keras. Sekali lagi, Kaburagi mengangkat kameranya, membidik Kitano dengan hati-hati. Di kejauhan, Kuroda masih berbicara serius, bertanya apakah Kitano mengerti maksudnya.
Takehisa menjawab ketus, menyindir bagaimana mungkin Kitano bisa paham, lalu menyebut Kuroda bodoh. Kaburagi tetap fokus menatap melalui lensa, tapi perlahan pandangannya goyah. Ia menurunkan kamera lalu terdiam. Dalam benaknya ia bertanya-tanya kenapa. Kenapa? Kitano jelas menakutkan. Sosok yang digambarkan sebagai iblis, perwujudan kekerasan dan kejahatan. Namun saat ia melihat di balik lensanya, yang terlihat hanyalah seorang manusia biasa. Kaburagi hanya diam di balik semak, mendengarkan perdebatan yang semakin panas. Takehisa mulai muak, akhirnya membalikkan pertanyaan, menantang Kuroda apakah ia benar-benar melihat wajah gadis KGB itu. Ia menambahkan, untuk apa agen semacam itu menyusup ke sekolah biasa seperti ini? Mereka akan langsung ketahuan. Kuroda menjawab tenang, seperti yang sudah ia bilang, gadis itu mengenakan seragam sekolah. Takehisa langsung menimpali sinis, menyimpulkan kalau begitu, gadis itu pasti salah satu siswi di sini. Lalu menyindir dengan tajam, teori yang brilian dasar bodoh. Kuroda segera membantah, menyebut semua itu penyamaran. Gadis itu sudah mempersiapkan segalanya agar bisa menyusup tanpa terdeteksi. Takehisa menyindir balik, menyebut tidak masuk akal. Seorang agen yang dilatih sejak remaja dan menghabiskan 20 tahun menjadi mata-mata, itu justru terlalu mencolok. Namun Kuroda tak mundur. Ia menegaskan gadis itu berambut panjang, membuatnya sulit melihat wajahnya. Ia bahkan menambahkan bahwa di balik penampilan itu, pasti tersembunyi wajah yang begitu mengerikan hingga bisa mengguncang kewarasan siapapun yang melihatnya. Ia terus melantur, menyebut ketika gadis itu mengangkat bokongnya, itu seperti pantat wanita tua. Bahkan ada ikatan mencurigakan di pinggangnya. Kaburagi yang bersembunyi di balik semak, mendidih mendengar ucapannya. Kuroda masih melanjutkan, bahkan wanita tua sekalipun bisa menyamar menjadi siswi SMA demi tugas negara. Ia menuntut pengertian atas pengorbanan besar itu. Takehisa hanya menatap tak percaya, bahkan anak buahnya yakin, pemimpin mereka benar-benar sudah kehilangan logika. Takehisa yang sudah malas meladeni, mengajak Kitano pergi sambil berkata, persetan dengan orang-orang gila ini. Kuroda hanya bisa memaki, sambil memanggil mereka untuk kembali. Melihat keduanya terus berjalan jauh, Kuroda hanya bisa menggertakkan giginya dengan kesal. Kuroda geram, bergumam menyebut Takehisa bodoh. Ia tidak mengerti apa-apa tentang profesional sejati. Anak-anak zaman sekarang benar-benar tak tahu apa-apa. Di belakangnya, anak buahnya memanggil. Kuroda berbalik lalu menegaskan dengan serius bahwa gadis itu seorang profesional. Seorang profesional selalu waspada terhadap pekerjaannya. Seburuk apapun usianya, ia harus menjadi seorang remaja untuk menyelesaikan misinya. Jika ia merasa perlu, ia tak punya pilihan lain selain menggunakan seragam SMA sekali lagi. Tentu, rekan kerjanya mungkin merasa jijik. Beberapa bahkan mungkin mencoba menghentikannya. Tapi ia tak bisa berhenti. Ia seorang profesional. Itulah kehidupan seorang profesional. Kuroda sampai menitikkan air mata, membayangkan gadis itu berdiri di depan cermin, menjelaskan semuanya pada dirinya sendiri dengan mata berkaca-kaca. Anak buahnya hanya terpaku, bingung dengan cerita yang baru saja mereka dengar. Sebuah batu melayang ke udara, melewati Kuroda yang masih saja terus berceloteh. Ia berhenti sejenak, menoleh ke arah batu yang jatuh tak jauh darinya. Kaburagi, yang sudah sangat kesal dengan omong kosong Kuroda, menendangnya dari belakang hingga Kuroda terjatuh dan terguling menuruni bukit. Anak buahnya terkejut, segera berlari menyusul ke bawah karena khawatir. Mereka bertanya panik, untuk apa Kuroda melakukan hal seperti itu? Kuroda hanya menjawab singkat, bahwa dirinya tadi didorong. Ini pasti konspirasi Soviet. Sementara itu, Kaburagi menepuk tangannya, merasa sedikit puas. Ia lalu menoleh ke arah Kitano yang berjalan santai bersama Takehisa. Ia bergumam pelan, sulit dipercaya. Meskipun Kitano adalah iblis, ia hanya menunjukkan sedikit kekerasan. Melalui lensa, dia hampir terlihat cukup normal untuk berbaur di antara kerumunan. Kaburagi kembali mengeluarkan kameranya, membidik mereka, dan memfokuskan pandangan pada Kitano. Ia berbisik pelan, bahwa itu berarti ia tak punya pilihan selain mencari momen ketika seorang iblis benar-benar menjadi iblis.